Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Purama, mahasiswa program studi agribisnis Universitas Trunojoyo, Madura, dengan nomor induk mahasiswa 1803211000114. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang depresi, kelangkaan, dan konservasi sumber daya alam. Indonesia kaya akan dengan potensi energi terbarukan, antara lain energi surya, air, biomas, laut, dan panas bumi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut data ESDM, dengan teknologi yang ada saat ini, potensi listrik dari energi terbarukan mencapai 432 gigawatt atau 7-8 kali dari total kapasitas pembangkit listrik yang terpasang saat ini. Dari potensi tersebut, baru sekitar 7 gigawatt yang telah dimanfaatkan secara komersial, dan hingga tahun 2028 akan ada penambahan sekitar 29 gigawatt oleh PLN berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL tahun 2019 tahun 2028. Sementara itu, Rencana Umum Energi Daerah RUED yang disusun oleh 34 pemerintah provinsi mengindikasikan total kapasitas terpasang energi terbarukan pada tahun 2025 mencapai 48 gigawatt. Mayoritas pembangkit listrik energi terbarukan yang ada maupun yang direncanakan mengandalkan tenaga air atau tenaga panas bumi. Dari 7 gigawatt kapasitas terpasang yang ada, 66% adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan 27% adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Demikian pula dari 29 gigawatt rencana penambahan dalam RUPTL, 50% berupa PLTA dan 26% berupa PLTP. Di sisi lain, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS hanya sebesar 7%, walaupun potensinya hampir mencapai 50% energi terbarukan di Indonesia. Dalam RUID, rencana pembangunan PLTS memiliki proporsi yang lebih besar mencapai 16%. Energi surya memiliki potensi lebih dari 20 gigawatt dengan efisiensi teknologi fotovoltaik yang tersedia saat ini. Namun, pemanfaatan energi surya dalam pembangkit listrik masih kurang dari 100 megawatt. Potensi tenaga surya ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan potensi terbesar yang ada di Kalimantan Barat yaitu sebesar 20 gigawatt, Sumatera Selatan sebesar 17 gigawatt, dan Kalimantan Timur sebesar 13 gigawatt. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang juga memiliki cadangan batu bara terbesar, maka peluang peralihan sumber energi dari batu bara menuju energi surya di daerah tersebut sangat besar. Jangan nanti saya datang ke sini masih biarpet. Suara yang saya dengar biarpet terus. Kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup. Menurut White, bahwa persoalan krisis lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan disebabkan terutama bukan oleh kegagalan teknis, tetapi kegagalan politik. Depresi ekologi menunjukkan pada produksi, pengambilan, pengurangan volume atau jumlah sumber daya alam secara eksploitatif. Dalam depresi ekologi dikenal istilah irreversible atau sifat yang tidak dapat dipulihkan kembali, dan entropi atau randomness yang artinya ketidakberaturan.
Kedua istilah ini mengandung makna bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh memutuskan sifat ketergantungan yang harmonis antara human economy selaku penggeraknya dan natural ecosystem. Depresi ekologi merupakan bagian dari kerusakan yang tidak dapat dipulihkan dan ketidakberaturan ekosistem alam dan peranata kehidupan manusia yang disebabkan oleh bekerjanya suatu sistem eksploitatif yang menyebabkan antara eksistensi manusia dan eksistensi lingkungan hidup dalam relasi sosialnya terus mengalami benturan. Potret oligarki dapat dilihat dalam proses penambangan batu bara yang ada di Kalimantan Timur. Elit pemegang kekuasaan banyak terlibat di dalam berkolaborasi menjadi rantai pengurus sumber daya tambang di Kalimantan Timur. Hal ini secara jelas digambarkan dalam film Sexy Killer kayak Watch Dog Documentary. Film tersebut menjelaskan secara gamblang bagaimana para elit penguasa menjadi pemain dalam rangkaian penambangan batu bara di Kalimantan Timur. Kasus penambangan batu bara Kalimantan Timur menjerat sejumlah elit di dalam lingkaran oligarki. Fatalnya, ketika kaum elit yang menjadi pemain batu bara adalah mereka ada di ranah pemangku kekuasaan. Kekuasaan seolah menjadi senjata untuk melancarkan misi dan proses pelaksanaan operasional tambang batu bara. Melihat kembali kategori liar dan jinaknya lingkaran oligarki oleh teori Winters, maka kasus penambangan batu bara di Kalimantan sudah tidak lagi dapat dikategorikan sebagai oligarki jinak. Lingkaran oligarki yang bermain dalam ranah pemerintah memperlihatkan adanya kadar oligarki yang lebih kuat atau dapat dikatakan berada pada level yang telah mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan jaringan advokasi tambang 4 atau Jatam, perusahaan keluarga Luhut Binsar Panjaitan setidaknya memiliki 50 lubang tambang, masing-masing dimiliki oleh anak perusahaan PT Toba Bara Sejahtera, yaitu PT Adimitra Batubara Nusantara sebanyak 13 lubang, PT Trisenta Mineral Utama sebanyak 14 lokasi lubang, PT Indomining memiliki sebanyak 14 lokasi lubang, dan PT Kutai Energi sebanyak 9 lokasi lubang tambang batubara, sehingga totalan konsesi yang dikuasai oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman di Kabinet Presiden Jokowi periode 2014-2024 adalah sebanyak 14.000 hektar. PT Toba Bara pada akhirnya memiliki usaha dari hulu ke hilir, dari tambang batu bara sampai pada pemilik saham PLTU di beberapa daerah. Grup Toba Sejahtera terbagi ke dalam 6 usaha anak yang terdiri dari Toba Coal dan Mining, Toba Oil and Gas, Toba Power, Toba Perkebunan dan Kehutanan, Toba Industry, and Toba Property Infrastructure. Karena anak usaha tersebut kemudian terbagi menjadi 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. Hal ini memperlihatkan bahwa eksploitasi, oligarki, dan kelangkaan merupakan suatu sistem yang terintegrasi. Dengan dalih mempercepat proses pembangunan nasional dalam upaya mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, negara berkembang, melakukan berbagai manuver dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa melakukan pengkajian lebih laju akan perubahan transformasi besar-besaran sistem ekonomi yang begitu cepat. Semua sektor diarahkan untuk kesuksesan sektor industri. Hasrat ini nyatanya tidak memperdulikan berbagai efek samping berupa tingkat eksternalitas negatif yang meningkat dan memperburuknya kondisi real sosial budaya yang timbul dari usaha-usaha tersebut, khususnya kerusakan moral dan kondisi degradasi lingkungan yang semakin akut. Semua ini bersumber dari anggapan bahwa alam merupakan satu-satunya sumber modal yang dapat dijelaskan bahwa baik pertumbuhan ekonomi pesat maupun lambat tidak merupakan sekutu otomatis dari modal alam.
Alam selalu dijadikan sasaran eksploitasi besar-besaran yang memungkinkan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, baik untuk kepentingan investasi, pembukaan lahan, dan lain sebagainya. Bahkan isu mencuat di media massa tanah air bahwa dengan izin pemerintah daerah dan DPRD setempat, hutan lindung dapat dijadikan sebagai kebun kelapa sawit dan lahan pertanian lainnya. Alasannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dalam rangka aplikasi otonomi daerah. Haruskah kita korbankan kelestarian modal alam yang kita miliki demi meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi? Tidakkah ada jalan lain selain alam yang dapat dijadikan target pertama dan utama dalam mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya? Maka, pembangunan berkelanjutan adalah solusi yang tepat menghadapi kegetiran akan kerusakan alam yang terjadi selama ini. According to Thomas and Finus in their book entitled The Quality of Growth, sustainable development requires: number 1, a good understanding of physical, biological, and social impact of human activities. Number 2 is better estimate of the economic value of environmental damage, which will help to improve the design of policies and projects and lead the environmentally friendly investment decision. Number 3 is develop policy tools and strengthen human resource and institutions to implement some strategies and manage natural resources in a sustainable manner. There are several things that the United States government commonly implement when it comes to environmental protection. Number 1 is emission charge of CFC, or determinant of tax policy on the use of chlor, fluor, and carbon. These chemicals are usually found in refrigeration devices such as air conditioner, refrigerator, and others. Its use is so that the capacity of CFCs is reduced in the air cause the substances are indicated as trigger for the destruction of the ozone layer. Number 2 is permit system allowing a fixed amount of emission, namely of permit determine the capacity of amount of pollution allowed in accordance with a determined threshold adheres to factories that will operate. Number 3 is subsidy. The government provides subsidy to industry that has not used proper waste treatment, so there are no more problems with environmental pollution and other effects caused the result of the factory operation. This is difficult to implement. Limit government fund. It is hoped that this problem will be pursued personally by the private sector in regulating and managing the company waste. Dalam jurnal yang berjudul The Law Dynamic on the Environmental and Natural Research in Order to Sustainable Development oleh Ahmad Jazuli yang difasilitasi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa konservasi adalah conscious and planned efforts which combine environmental, social, and economic into a development strategy to ensure the integrity of the environment as well as safety, ability, welfare, and the quality of life of the present generation and generation future, yang dapat berupa pengaturan, pemeliharaan, dan efisiensi.